Jadi bagi saya, lain kali sebelum kita buka mulut, kita kena berfikir dengan secara yang lebih rasional. Fakta-fakta dah jelas, ada depan mata. Jadi semua benda perlukan masa. FAM bongkar pelapor skandal pemalsuan dokumen naturalisasi Timnas Malaysia ke FIFA. Daripada kita sibuk mencari siapa yang pergi laporkan tu, lebih baik kita sibuk cari bukti untuk pastikan kita menang kes ni. Masa dah suntuk kan? Apa yang pasti, sesiapa yang laporkan perkara ni pada FIFA, kita harus berterima kasih pada mereka. Sebab kalau tak, kita sendiri pun tak tahu kepincangan yang berlaku kan. Kita sendiri pun tak tahu masalah ni rupanya wujud. Dan laporan yang mereka buat tu bukan fitnah, benda betul. Jadi bersyukurlah kita sebab kita tahu awal-awal kan. Udah mutar kemana-mana guys. Padahal semua publik itu hanya ingin tahu bukti bahwa ketujuh pemain itu memang punya darah Malaysia guys. Tapi FAM ini hanya mutar-mutar aja ya, hanya mencari kesalahan siapa yang melaporkan Malaysia. Ya maksud gua ya, kalau memang punya darah gitu ya, sok tunjukkan yang asli itu yang mana. Jangan sibuk mencari orang yang melaporkan gitu. Pada akhirnya guys ya, dalam terungkap sudah guys ya, bahwa 7 pemain naturalisasi yang di-ban oleh Papa FIFA guys adalah program dari bos JDT. Buset dah guys. Waduh cuy, kenapa ini CEO of Five bisa terlihat kayak sedang mencari kambing hitam cuy. Biar semoga aja. Kabar menggegerkan kembali datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akhirnya buka suara dan membongkar identitas pihak yang melaporkan skandal pemalsuan dokumen naturalisasi Timnas Malaysia ke FIFA. Dalam konferensi pers yang digelar di Menara FAM, Kuala Lumpur, suasana penuh ketegangan terlihat jelas. Selama berminggu-minggu, publik Malaysia dihantui isu serius bahwa beberapa pemain naturalisasi mereka tidak memenuhi syarat keturunan yang sah sesuai aturan FIFA. Kini, FAM dengan lantang menyatakan bahwa mereka telah mengantongi bukti kuat tentang siapa dalang di balik laporan tersebut, dan tak segan untuk membongkarnya ke publik. Ketua Umum FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, dengan wajah tegang, berdiri di podium utama. Kamera media nasional dan internasional terarah padanya. Di belakangnya, terpampang tulisan besar, "Kebenaran akan terungkap. Selama ini kami dituduh berbuat curang, memalsukan dokumen, dan mempermalukan nama baik negara. Namun hari ini, kami ingin masyarakat tahu siapa yang telah melaporkan kami ke FIFA dengan data yang kami anggap tidak benar dan bermotif politik," ujar Hamidin dengan suara lantang. Ia kemudian berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menatap tajam ke arah deretan wartawan. Pelapor itu bukan dari luar negeri. Mereka adalah orang-orang dari dalam kawasan ASEAN sendiri. Kalimat itu langsung mengguncang ruangan. Beberapa jurnalis langsung berdiri, mengacungkan tangan, mencoba menanyakan siapa pihak yang dimaksud. Namun Hamidin belum berhenti berbicara. "Kami telah melakukan investigasi internal bersama pihak keamanan dan menemukan dokumen yang mengarah pada identitas mereka. Ada kelompok tertentu yang berusaha menjatuhkan reputasi sepak bola Malaysia dengan cara yang tidak sportif. Mereka menggunakan FIFA sebagai alat tekanan politik," tambahnya. Publik pun langsung geger. Dalam hitungan jam, media sosial Malaysia meledak dengan tagar siapa pelapor FAM dan skandal naturalisasi Malaysia. Rakyat Malaysia yang selama ini bingung dengan polemik tersebut, kini semakin penasaran. Siapa sebenarnya pihak yang melaporkan FAM ke FIFA dan membuat sepak bola negeri jiran itu berada dalam krisis besar? Sumber internal FAM yang tidak ingin disebutkan namanya kemudian memberikan bocoran kepada beberapa media lokal. Ia mengatakan bahwa laporan ke FIFA datang dari salah satu negara tetangga di Asia Tenggara yang merasa tersaingi oleh cepatnya proses naturalisasi pemain di Malaysia. Menurut sumber tersebut, laporan itu berisi tuduhan pemalsuan dokumen asal-usul pemain yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Malaysia. Padahal setelah ditelusuri oleh pihak pelapor, ternyata leluhur para pemain itu tidak terdaftar dalam arsip imigrasi Malaysia. FIFA langsung menindaklanjuti laporan tersebut karena menyangkut integritas sistem pendaftaran pemain internasional.
FAM saat itu tidak diberitahu siapa pelapor, tapi kami menemukan jejak digital yang sangat kuat mengarah pada kelompok tertentu, ungkap sumber itu. Sementara itu, Datuk Hamidin menegaskan bahwa FAM akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan laporan palsu dan menyebabkan kerugian reputasi bagi sepak bola Malaysia. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan serahkan semua bukti kepada pengacara internasional dan memastikan nama baik Malaysia dipulihkan, katanya tegas. Namun, pernyataan itu justru menuai kontroversi baru. Banyak pengamat menilai bahwa langkah FAM yang membuka identitas pelapor bisa memperkeruh hubungan diplomatik antar negara, khususnya di kawasan ASEAN. Tak lama setelah konferensi pers itu, muncul reaksi keras dari berbagai media Asia. Sejumlah media Vietnam, Thailand, dan Indonesia menyoroti langkah FAM sebagai tindakan yang tidak bijak. Mereka menilai bahwa seharusnya FAM fokus pada pembenahan internal, bukan mencari kambing hitam. Media besar asal Vietnam, VN Express, menulis tajuk utama. FAM menyalahkan negara ASEAN, bukan diri sendiri, krisis kepercayaan di Kuala Lumpur. Sementara media Thailand, Bangkok Sport News, menulis komentar pedas. Federasi Malaysia kini seperti menyalakan api di kawasan ASEAN. Alih-alih introspeksi, mereka memilih menyerang. Yang paling ramai adalah reaksi dari media Indonesia. Beberapa portal olahraga tanah air menyoroti pernyataan FAM yang dianggap mencoba menutupi kesalahan sendiri. Salah satu media nasional menulis headline besar, FAM bongkar pelapor skandal naturalisasi, tapi lupa bahwa dunia sudah tahu siapa yang curang. Netizen Indonesia pun ramai-ramai memenuhi kolom komentar media sosial FAM. Banyak yang menulis sindiran pedas seperti main bersih dulu baru cari pelapor. Dan kalau nggak salah, kenapa takut dilaporin ke FIFA? Di sisi lain, FIFA dikabarkan telah menerima laporan resmi dan sedang memverifikasi seluruh dokumen naturalisasi pemain Malaysia yang mencurigakan. Seorang pejabat FIFA yang dikutip oleh Reuters mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau ulang seluruh berkas pendaftaran pemain Malaysia yang digunakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kasus ini sangat serius. Jika ditemukan pelanggaran terhadap pasal 5 Statuta FIFA tentang kelayakan pemain internasional, maka konsekuensinya bisa berupa denda, diskualifikasi, atau pembekuan sementara, ujar pejabat tersebut. FIFA juga menolak berkomentar tentang identitas pelapor. Namun organisasi sepak bola dunia itu menegaskan bahwa semua laporan yang masuk melalui jalur resmi akan diperlakukan dengan rahasia dan profesional. Kemarahan publik Malaysia pun semakin membara. Para supporter menilai FAM tidak mampu mengelola krisis ini dengan baik. Alih-alih menjelaskan duduk perkara secara terbuka, FAM justru sibuk mencari siapa yang melapor. Salah satu kelompok supporter terbesar di Malaysia, Ultras Malaya, mengeluarkan pernyataan keras di media sosial. Kami tidak peduli siapa yang melapor ke FIFA. Yang kami ingin tahu adalah apakah benar FAM memalsukan dokumen atau tidak. Kalau memang bersih, buktikan, jangan hanya menuduh orang lain. Pernyataan itu mendapat dukungan luas dari publik Malaysia yang sudah lama kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan FAM. Banyak warganet menyebut bahwa FAM sedang berada di titik terendah sepanjang sejarah. Dalam perkembangan terbaru, beberapa nama pemain yang terlibat dalam kasus ini juga ikut terseret. Salah satu di antaranya adalah pemain kelahiran Belanda yang baru dinaturalisasi setahun lalu dan sudah bermain di tim utama Malaysia. Media luar negeri mengungkap bahwa dokumen leluhur pemain tersebut menunjukkan keturunan dari Surabaya, Indonesia, bukan Johor seperti yang tertulis dalam dokumen FAM. Fakta ini membuat situasi semakin panas. Banyak pihak menilai bahwa FAM tidak teliti dalam melakukan verifikasi data, sementara ada juga yang menduga bahwa proses itu sengaja dimuluskan demi memperkuat skuad nasional dengan cepat. FAM membantah keras tuduhan itu dan mengatakan bahwa semua proses dilakukan sesuai prosedur pemerintah dan FIFA. Namun, publik sulit percaya karena sudah ada terlalu banyak inkonsistensi dalam pernyataan mereka. Krisis semakin membesar ketika Kementerian Belia dan Sukan, KBS, Malaysia ikut turun tangan. Menteri KBS mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan audit independen terhadap seluruh proses naturalisasi pemain asing yang dilakukan oleh FAM sejak tahun 2018.